Di penghujung musim panas tahun ini, langit Rusia kembali dipenuhi oleh gelombang baru kekuatan militer. Angkatan Udara Rusia sekali lagi memperkuat kemampuan tempurnya dengan menerima batch terbaru jet tempur multirole Sukhoi S-35S pada akhir Agustus 2025. Ini bukan sekedar serah terima rutin, melainkan langkah yang diperhitungkan dengan cermat, tepat setelah serangkaian pengiriman sebelumnya pada bulan Juni dan dengan lebih banyak lagi yang sudah dalam jalur produksi. Mengapa hal ini penting? Karena setiap jet baru adalah bagian dari puzzle besar strategi dominasi udara Rusia. Mari kita bicara jujur, tidak sedikit jet tempur modern di luar sana. Tapi Su-35S ini bukan sekedar pesawat cantik dengan garis-garis aerodinamis yang halus. Ia adalah predator yang dirancang untuk menguasai langit, menggabungkan kekuatan mentah dengan kecerdasan teknologi canggih. Dengan kontur yang mengalir, hampir menyerupai burung, dan nosel pendorong yang dapat mengubah arah, thrust vectoring, Su-35S tidak hanya terbang, ia menari di udara. Struktur bodinya adalah evolusi sempurna dari keluarga Su-27, disempurnakan untuk kelincahan ekstrim, ibarat seorang pesenam yang juga mampu mengangkat tank. Layar kokpit, fusi sensor dan sistem radar menjadi inti dari keunggulan mematikannya. Radar Irbis-E memberinya mata yang mampu mendeteksi ancaman dari jarak yang luar biasa jauh. Dalam dunia di mana milidetik bisa menentukan segalanya, radar ini dapat melacak hingga 30 target udara secara bersamaan. Mesin Saturn AL-41F1S adalah monster. Masing-masing menghasilkan hampir 14.500 kg daya dorong. Dikombinasikan dengan thrust vectoring 3D, Anda mendapatkan jet yang mampu mengalahkan manuver sebagian besar lawannya. Bayangkan mencoba menyentuh burung kolibri di udara, itulah rasanya mencoba mengejar Su-35S. Lalu, mengapa Rusia mengirimkan jet-jet ini sekarang? Waktunya bukan kebetulan melainkan strategis. Pengiriman bulan Juni menjadi pembuka dan penyerahan bulan Agustus menambah kekuatan, tepat sebelum musim dingin. Saat operasi udara sering meningkat di Eropa Timur, ini adalah pernyataan. Rusia tidak memperlambat upaya modernisasinya. Dengan konflik yang terus memanas dan NATO yang mengawasi setiap langkah, jet Su-35S ini menjadi penjaga wilayah udara Rusia, sekaligus penangkal bagi calon agresor. Awal tahun ini, satu batch Su-35S telah disalurkan ke unit garis depan. Jumlah pastinya secara resmi dirahasiakan, namun rumor industri menyebutkan setidaknya setengah Lugin jet telah masuk ke skuadron operasional. Pengiriman akhir musim panas menambah gelombang baru, diyakini berukuran serupa, yang langsung dialokasikan ke pangkalan udara yang aktivitasnya meningkat sejak musim semi. United Aircraft Corporation telah mengkonfirmasi bahwa unit-unit tambahan Su-35S sudah berada pada tahap perakitan lanjut. Pengiriman diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir 2025 dan memasuki 2026, memastikan aliran konstan pesawat yang telah ditingkatkan. Bayarkan Su-35S sebagai petarung kelas berat yang sudah berpengalaman, sementara Su-57 adalah pendatang baru yang penuh gaya. Mereka bukan pesaing, melainkan pasangan sparring. Sementara Su-57 lebih siluman dan dipenuhi teknologi generasi berikutnya, Su-35S menawarkan keandalan yang telah terbukti dan biaya yang lebih efisien, mengisi kekosongan jumlah sementara armada Su-57 berkembang. Setiap pengiriman baru Su-35S memicu analisis baru di Brussels dan Washington. Bagaimana ini mengubah keseimbangan di atas Baltik, di Laut Timur? Ini adalah papan catur dan setiap jet adalah bidak kuda yang ditambahkan ke pihak Rusia. Bagi Ukraina yang sudah kewalahan menghadapi serangan drone dan misil, Su-35S tetap menjadi tantangan berat. Dengan kemampuannya meluncurkan rudal udara ke udara jarak jauh dan bom perpanduan presisi, jet ini memaksa Kiev untuk memikirkan kembali garis pertahanannya. Ini bukan sekedar pesawat tempur jarak dekat. Su-35S sama mahir dalam mencegah rudal terus, menghantam target darat, atau mengawal pembom. Kemampuan multirole-nya berarti lebih sedikit kompromi bagi para komandan. Dari rudal R-77 jarak luar visual hingga senjata anti kapal KH-31, Su-35S membawa arsenal yang dapat membentuk medan pertempuran baik di udara maupun di darat.
Apakah ini sebuah pesan bagi Barat? Tentu saja, setiap pengiriman adalah kartu pos dengan stempel yang bertuliskan "Kami masih di sini dan kami semakin kuat". Ini adalah taktik pencegahan tetapi juga pendorong moral di dalam negeri. Rumor beredar mengenai integrasi Su-35S dengan drone pendamping Loyal Wingman yang akan bertugas mengintai, mengganggu sistem musuh, bahkan menyerang target. Pertempuran dengan bantuan kecerdasan buatan bukan lagi fiksi ilmiah lagi. Rusia merencanakan mempertahankan Su-35S sebagai pesawat tempur andalan setidaknya hingga tahun 2035. Secara bertahap memadukannya dengan konsep generasi kelima bahkan keenam. Pengiriman Su-35S akhir musim panas ini mungkin terlihat biasa saja di permukaan. Di dunia peperangan udara modern tidak ada yang benar-benar rutin. Setiap pesawat bukan hanya sekedar perangkat keras, melainkan sebuah signal yang gaungnya terdengar jauh melampaui berbatasan Rusia. Saat musim dingin mendekat, jet-jet ini siap siaga, mesinnya bergetar pelan seperti penjaga sunyi di langit senja.